Nah kalau MU punya 3 patung nih, tapi percuma, patung udah nggak bisa bikin apa-apa karena MU kemarin lawan Spurs saja kalah. Kalau mungkin kemarin di antara 3 pandit yang ada Jumat gue paling skeptis sendiri ya, karena kan ada yang bilang katanya justru lawan Spurs sekarang. Gua kan bilang, lu sih imbang kan? Gue bilang imbang cenderung ke Spurs. Iya, gitu. kalau gue udah paling pesimis karena gue nggak melihat ada harapan dari gaya main lawan Wolves kemarin, walaupun ya itu baru pertandingan pertama. Dan kemarin harapannya paling cuma 30 menit di awal, tapi habis itu udah sirna lagi di babak kedua, ludes gitu, kayak kehilangan gaya mainnya. Apa yang lu lihat dari MU? Harapan apa? Orang masih bilang terlalu dini menilai 2 pertandingan, tapi gue kan setahun udah justru dikasih dari kesempatan. awal musim lo harus ngegas gitu kan. Kalau let's say lo kalah, tapi lo bisa mainnya meyakinkan, itu nggak masalah. Ini mainnya jelek, hasilnya jelek. Iya, ini kan kita sempat berada di posisi ini setahun yang lalu. Iya. Ketika 2 pertandingan pertama juga Brentford dari yang 4-0. 2 pertandingan pertama dari Ten Hag. Ya ini dijawab lah dengan segala naik turunnya, mereka bisa lolos Liga Champions, bisa dapat 1 trofi gitu. Tapi gue nggak lihat ada upgrade dari sisi permainan di 2 pertandingan pertama kemarin. Terutama di pertandingan Malah nurun kemarin. ya, jangan-jangan. Malah nurun. Ya walaupun lawan Wolves juga, kalau Wolves serangan baliknya dapat efektif, cukup bisa menjadi gol kan juga. Lebih mereka bantai kebobolan itu berapa kalau itu dari, ya, berapa kalah. gol yang harusnya bisa dapat diselamatkan sama Onana orang. juga mainnya gila sih Onana. kemarin. Ya kalau kemarin technically Spurs jauh lebih bagus mainnya, lebih rapi. Apa Kereta api sepur. Spurs jauh lebih rapi mainnya, Bissouma, Sarr menguasai lini tengah dengan luar biasa, backnya Pedro Porro. Boros sih Gue bilang Spurs kemarin Bisa bisa masar. ngelawan itu 2 pemain tengah. Pemain itu doang, Bissouma sama Sarr ditambah itu Pedro gila. Porro sama si itu Sarr juga gila masuk ya. ke tengah, sementara yang Kulusevski ditaruh benar-benar di 2 Enggak, sayap. Jadi walaupun wingbacknya nggak ikut bantu, Tapi Son Kulusevski nggak kelihatan, come on. Richarlison juga. tapi dari positioning mereka bisa menahan pemain-pemain United, backnya tuh Narik nggak keluar, itu, iya, keluar iya. kayak gitu. Jadi skemanya jalan gitu. Mereka tahu mereka mau ngapain di game ini. Nah, sementara United Kita realistis bahwa MU main katro, oke, itu kita udah tahu. Berapa peluang sih yang didapatkan Spurs? Gak banyak. Ya, tapi mereka Jadi Spurs efektif tidak bisa- sehebat itu. memang enggak, tapi kan orang skeptis duluan. Lu nih, lihat maksudnya. gol pertama. Itu passing di mana pemain ada 5 pemain MU antisipasi, passingnya deflect Ya. ke belakang. Oke, itu bisa terjadi. Tapi bukan dari sebuah skema yang sudah dipikirkan oleh poste apalah itu. Tapi itu begitu lepas si Kulusevski baru bisa melakukan cross gitu Iya. kan, tadinya kan nggak bisa masuk tuh. Iya, betul. Begitu lepas. Cuman I mean gol pertama itu kan lucknya gede, gol jatuh dari langit kan. Gol kedua. Gol kedua lagi, gol kan lucu. Maka dari itu gue lihat di luar gol, berapa pula yang diciptakan? Sama Nggak banyak juga. juga. Jadi bahwa Spurs lebih bagus dari MU, oke, gue bisa terima. Bahwa Spurs lebih bagus dari tahun lalu, gue bisa terima. Bahwa Spurs ada perkembangan di bawah si Poste ini, gue bisa terima. Tapi selevel apa? Apakah bisa masuk 4 besar dengan permain kayak gini? Nggak yakin. Nggak nyampe segitu. Cuman kan khusus untuk game kemarin, Iya, they know kalau what they're kemarin, iya. doing. Iya, Jadi juga that's mereka true. tahu gimana untuk bisa gimana nggak berkembang nih si United. Tim mereka lakukan dengan luar biasa ya, terutama di lini tengah. Menangkan di lini tengahnya ya. Iya. Tapi babak kedua MU hancur. Iya, hancur. Ya, gelandangnya terutama kayak kehilangan pace, kehilangan energinya. Kalah sama gelandangnya Spurs terutama Bissouma ya. Bissouma. Berarti gue ngeliat, berarti tahun lalu ya blunder juga ya pelatihnya nggak pakai Bissouma ya. Karena ternyata Bissouma harusnya bisa dipakai gitu. Nggak bisa ngomong, ini baru 1 match, Ji. 2 match loh. 2 match bagus. Emang match pernah bagus juga? Bagus juga, mainnya Nah, bagus. oke, Ini kita mulai lihat baik ke juga, match ya. 3 match dan seterusnya. Nggak bisa baru 2 match jadi even MU nggak bisa jadi pada. Tapi gue paham concernnya, takutnya, keresahannya fans MU. Karena dari sisi permain don't create anything. Iya. Dan ini gue bilang yang salah siapa? Ten Hag. Iya. Sesimpel itu. Yang salah Ten Hag. Karena lu udah kasih setahun untuk adaptasi, lu harus tahu karakter pemainnya. Dan gue bilang, ini deadwoodnya termasuk siapa? Rashford sama Bruno. Yang udah berkali-kali gak perform dan tetap gak dirubah. Posisinya ya. Gua Posisinya bilang, nggak diubah. Bruno itu tiap kali ditaruh di kanan, lu mending pasang Abrar di kanan. Ngerti nggak? Separah itu Bruno. Iya. Nah, harusnya dia sebagai kapten, dia fight lah, ngerti nggak? Dan Mount gue lihat nggak bisa kerja sama Bruno. Kalau gue jadi tenang, Rashford sama Bruno next time gue cadangin. Lu nggak fair terhadap Sancho. Iya. Iya, iya. Iya dong? Benar, benar. At least lu pasang whoever, lu nggak fair terhadap Martial.
Whatever, Minimal kompetisi. minimal ada kompetisi. Kompetisi. Garnacho babak pertama 30 pertama oke, habis itu flop. Hilang juga. Iya. Iya kan? Match pertama flop hilang. Kenapa dipasang terus? Lu pasang line up yang sama seperti di match pertama. Di mana match pertama hancur-hancuran. Tapi karena menang orang lupa. Itu gue kritik kan. Itu Wolves nggak layak kalah. Minimal kalau seri pun MU yang bersyukur. Tapi karena menang seolah-olah hebat, bagus bla bla. Dan anehnya pas pre-match sebetulnya si Ten Hag sempat bilang gitu, gue akan mengganti 3 pemain. Salah satunya untuk nemenin Casemiro, karena Casemiro di pertandingan pertama kelihatan dia nggak ada teman sama sekali. Pas Eriksen masuk, Iya, baru dia bisa betul. jalan. Dipikirkan antara Eriksen atau McTominay bahkan mereka memainkan 2 gelandang yang kembar lah di tengah gitu. Tapi itu nggak dijalanin. Ketika Mount kan emang lebih advance ke depan lah. Untuk ke belakang ya walaupun berapa kali sering main kayak gitu, tapi kan dia lebih bagus untuk di depan. Dia kita lihat di Chelsea lah, berapa musim selalu memberikan kontribusi yang Pencetak optimal. gol dia Iya, mencetak sebenarnya. golnya cukup sering, transisinya bagus, tapi ya itu ketika di tengahnya dia harus ikut bantu karena Casemiro-nya sendirian, dia akhirnya kayak kehilangan posisi, tengahnya itu membingungkan. Sementara di kanan, ketika lu mainin Anthony tuh agak susah memang kalau mainnya bareng AWB. Karena dia butuh pemain yang bisa ada yang Susu. Ya. dari samping. Nah, makanya Yang kenapa sama Dalot dia distract. Karena dia Iya. nggak bisa ngelewatin pemain. Iya. Iya, Ya kan? karena dia ketika begitu masuk ke sini mati biasa dioper ke sana. Nah, makanya kenapa sama Dalot dia agak lebih cocok dibandingkan sama Iya. AWB. Tapi AWB defense memang lebih bagus. Jadi memang serba salah pilihan dari Soalnya dari- kalau misalkan pasang Dalot, Varane yang mati. Iya, Dalot harus nggak bantu cover terus. defense, hilang Iya, posisi, harus- Anthony nggak bantu defense juga kan, sampai belakang. harus cover banyak cover. Jadi dari sisi pemilihan ya gue masih melihat banyak yang nggak tepat ya dalam artian lo tadinya mau ganti pemain based on pertandingan pertama lo lawan Wolves tapi nggak lo lakukan di pertandingan kedua. Betul. Yaitu yang harusnya dari sisi kiri Garnacho udah diganti, Rashford pindahin kiri, Sancho di depan, yang di pramusim udah bagus terus main di posisi depan. Paling nggak kan lo kasih kesempatan itu, tapi lo nggak kasih kesempatan itu. Makanya ya gue mempertanyakan upgrade dari lu mana nih dari musim kemarin sepanjang satu musim lu udah dapet di musim kedua dengan added pemain-pemain tapi kok lu nggak bisa gitu loh. Gue mempertanyakan itu dari Ten Hag. Jadi nggak heran dong kalau sekarang udah mulai ada suara-suara minor dari fans. Kalau ini nggak works juga 6 bulan setengah musim, nggak heran kalau orang udah sampai fans MU udah yang bilang Ten Hag out. Kalau nyata nggak bisa ada di papan atas. Ini yang belain Ten Hag. Gimana coach? Kalau mesang sampai tengah musim dia untuk menembus 4 besarnya susah. Kalau semua pemain fit, terutama Højlund, kalau dia perform dan dia susah tembus 4 besar, iya, gue rasa Ada suaranya sudah cukup. wajar. Jangan dikasih kesempatan ke Arteta itu kelamaan kesempatannya. Tapi kan terbayar buah jerih payah yang minimal dari permainannya ya. Nggak terbayar selama Vlahovic nggak datang nggak terbayar. Ya, itu kan manajemennya. Kalau lu cuman melihat bahwa Nketiah adalah pemain yang layak main di Arsenal ya, lu nggak ngerti. You don't know how it works di sepak bola. Nah, gue setuju. Ten Hag kalau saya setengah tahun nggak bisa masuk 4 besar, Januari harus 4. Kalau nggak bisa, layak Ten Hag out. Sesimpel itu. Ya, ya, Ini gue gua setuju. juga- Ya mungkin kartu terakhirnya ya Højlund. Højlund ya. Ini gue juga masih menunggu Højlund sih. Iya, sampai beneran nggak nih pembelian lo tepat nggak nih? Dia bisa deliver nggak apa yang di expect dari dia gitu? Main 19 tahun, 20 tahun, harganya mahal banget, Iya. 80 juta. Kalau ini ternyata works, ya kemarin ya beberapa dia ngambil si siapa Weghorst dengan gayanya yang dibuat beda sama Nomor dia kan 10 ya. ternyata beberapa kali works gitu. Nah ini kan mungkin Højlund nggak akan melakukan itu, tapi justru menjadi goal getternya. Kalau ini works, ya mungkin ini akan nge-save seasonnya si Ten Hag. Cuman kalau enggak, ya gue rasa dia sama sekali nggak ada upgrade dari musim kemarin. Dan dia itu selalu juga mengatakan kita tuh nggak punya pemain yang bisa cetak gol. Iya. Dia bilang, lihat babak pertama kita create beberapa peluang. Ya tapi peluang juga heading. Iya. Iya kan? Dan gue bilang this system doesn't work karena Bruno, sesimpel itu. Ya kan lu punya pemain-pemain mahal, masa lu nggak ngapa-ngapain? Yang maka Anthony, dari ya kan, itu, ya. lu harus berani geser Bruno seperti lu berani geser Ronaldo. Iya. Mau dia Geser- kapten, mau apa, geser Maguire. kapten lu tahun lalu juga Iya. Ya, panasin bench doang. tapi yang masih gua tunggu adalah bukan soal hasil, bukan soal dapat penalti apa enggak, tapi kok nggak ada permintaan maaf kemarin kemarin bisa begitu cepat banyak drama minta maaf sebelum sebelum hari berganti. Kok sekarang nggak ada wasit diem aja coach? Menurut lo penalti nggak kemarin? Penalti. Ya kan? Penalti. Kok sekarang wasit Itu lebih penalti daripada kasus Onana. Kalau gue kebalik, Nah, kalau gue kebalik. Hah? Lo nggak? Loh, woi!
Ini seru nih. Iya. Gue pengen tahu juga. Coba jelasin. Silakan, Mas. Ya kan keputusan wasit sekarang kan lebih ke on field. Iya. Itu Iya. satu ya. Iya. Salah satunya itu. Iya. Nah, parameter yang diambil oleh wasit kemarin ada 2 Oliver ya. dari Oliver. Satu proximity. Dekatnya dia dengan bola itu. Ketika bola ditendang, apakah dia sempat untuk menarik tangannya atau enggak? Itu menjadi salah satu kalkulasi dari wasit itu. Kan itu bisa dicek di VAR. Iya, tapi menurut dia kan kalau ini terjadi sama wasit lain dan wasit lain akan melakukan ini sebagai penalti, nggak masalah juga karena ini kan pertimbangan dari dia. Tapi menurut dia dan ini sesuai guideline juga adalah satu faktor proximity tadi. Jarak 1 sampai 2 meter itu masih ada kelonggaran di mana dia ada kesempatan untuk narik atau tidak. Ketika lo nggak sempat narik, lo kena, itu nggak jadi penalti. Kedua, sudut. Satu tangannya begini, satu tangannya begini, ya kan? Yang kena di sini. Nggak begini, yo. Begini. Enggak. Lo lihat lagi. Lu yang lihat lagi. Foto dong, foto. Iya, satu tangannya di atas, satu tangannya di sini. Nggak di sini, bener-bener di sini. Tidak melebihi kepala. Tidak melebihi kepala. Tapi melebar. Dan lebar itu sudut juga dihitung. Kalau sudutnya di atas 90 derajat, begini di atas ini. Coba lihat tuh, sudut tangannya itu kan ke bawah, sikunya itu di bawah. Satu sikunya di atas, melebihi kepala dia. Kalau bola itu kena yang kiri, sudah pasti penalti. Tapi yang kanan itu bisa jadi nggak penalti karena sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Dan dia tangannya tidak melebihi kepala. Itu pertimbangannya. Satu, kedekatan dia dengan bola. Kedua, sudut itu, Ji. Jadi dua-dua keputusan itu mendasari dia untuk mengatakan ini tidak penalti. No. Enggak, ini teori bullshit kalau gue bilang. Keputusannya seperti emang kayak gitu. Enggak, ini gue jelaskan. Gue minta waktu juga untuk menjelaskan. Melebar begini, udah pasti. Enggak. Ini kan melebar. Enggak. Making the body bigger, ya kan? Ini udah kayak matematika aja. Sudut-sudutan. Lah, memang itu peraturannya. No. Gini, peraturannya that's not true. Peraturannya lu tidak bisa membuat badan lu bigger. Iya. Memang Maka itu. dari itu semua pemain begini tangannya. Ya, atau gini Atau lah ya. begini, Iya, atau iya, begini iya. natural. Iya, iya. Posisi Kayak dia begini loh ya. mau sudut 89,5%, Ya, lu baca atau mau aja. berapa persen. Dia membuat tangannya, bodinya bigger. Dari situ aja udah, I don't care berapa sudutnya, lu udah melebihi tangan lu itu aktif. Iya, Di situ banyak sekali wasit yang memberikan penalti. Iya, memang. Iya kan? Kedua, dia punya VAR yang dia bisa cek. Oke? Beda kalau dia gini. Beda kalau dia ada apa namanya? Dia kan lari. Dia lari untuk nutup. Dan pada saat dia lari, tangannya itu udah melebar. Jadi nggak ada tujuan untuk menarik atau apa whatever lah. Gue pikir pertama juga gitu. Setelah gue lihat berapa kali, dia itu benar-benar datang dengan tangannya sudah melebar. Ya, dia gini, jadi kan. memang untuk membuat bodinya bigger. Ya, dia gini kan. Iya. Jadi untuk gue sih alasan apalagi kita nggak punya VAR. Dia punya VAR. Iya. Dia bisa cek arah dari mana dia datang sampai dia kena ke handsball-nya. Itu dia memperbesar bodinya. Iya, Dan iya. itu pelanggaran. Udah kayak bulu Mau nih. itu 43 derajat, Pak. Mau 29. Berarti kalian tim mana? Kalian tim Lo Mas nggak Aryo percaya? atau Beneran, itu Koci? tuh ada di peraturannya. Kalau lo sudutnya tangannya itu melebihi ini, Gini. Jadi gimana gini? Yuk, sekarang gimana lu bisa tahu itu berapa derajat kan kalau di VAR? kelihatan sudutnya di bawahnya Enggak, bahu. bukan. Kasus lain. Coba mana sekarang ini? Lu tahu bisa dari mana itu berapa derajat? Di bawah bahu sih Mas, gimana sih Mas? Di bawah bahu kan? Itu di atas bahu, gimana? Yang kiri Yang di atas kiri, bahu. ya. Yang yang kanan kanan. di sini nih. Yang kanan Kayak yang- Australia gitu kan? Iya. Tetap Ini dia sudut. memperlebar, yo. Nah. Tuh, lihat. Kan begini, bukan begini yang lu Betul, bilang. cuman sudutnya bahu sama siku tinggi. Kagak ngaruh, dia tetap memperlebar, yo. Berarti ini kalau pelajaran buat back tengah sekarang kalau mau nahan bola gini. Iya, exactly. Betul. Bener, kalau lo kayak gini nggak akan penalti. Serius? Serius. Wah, berarti masa kok akan mencoba Ya coba aja. Cuman kan dilihat. Ini kan tadi gue bilang satu dari sudut tadi, kedua proximity, jarak. Jaraknya itu 1 sampai 2 meter. Jaraknya paham. Jarak. Jadi Betul. ada dua aspek yang dinilai wasit Wasit. itu kenapa dia nggak ngasih penalti. Satu yang tadi proximity, kedua sudutnya dari itu. Makanya kalau gue bilang ini kena yang di sini udah pasti penalti karena tangannya di atas kepala, sudutnya di atas bahu. Jarak itu, oke,
artinya dia nggak bisa narik karena jarak terlalu pendek. Itu gue setuju. Cuman lu masuk aja badan lu udah melebar gitu loh. Voting aja, voting Jebretin ini pada Berarti panas udah nih, nggak, voting udah voting soal ya. natural position udah nggak masuk akal lagi dong itu, udah nggak masuk kategori dong itu. Unnatural position, making the body bigger, itu kan persepsi. Itu kan dalam kategori making the body Iya bigger. betul, itu maka gue bilang kalau ini wasit lain menilai ini nanti penalti ya bisa aja karena menurut dia proximity-nya nggak terlalu jauh misalnya. Jadi 50-50. Iya, 50-50. Enggak, lu tadi bilang lu lebih cenderung nggak itu. Enggak, ini kan- Jadi yang mana yang benar? Nggak penalti kalau gua. Oh, penalti. Nggak penalti. Ya karena Tapi lu tadi bilang 50-50. Maksudnya Kalau wasit misalkan kalau wasit melakukan lain. itu bisa aja karena Debatable lah, masih bisa. persepsinya kan akan beda-beda. Kedekatan itu menurut dia nggak terlalu dekat, menurut wasit lain itu cukup dekat. Sudutnya mungkin dia bilang ini nggak natural, satu bilangnya masih natural kan tergantung gitu. Cuman kalau itu nggak dilakukan, keputusannya kayak kemarin nggak penalti, gua tahu setuju banget ya karena itu dua. Jadi aspek kalau dia tadi. naik 10 derajat lebih tinggi itu penalti. Kalau dia tadi begini Iya. dan tangannya misalnya dua-duanya begini. Sekarang lu di VAR gimana lu bisa ngelihat Nggak, kalau di VAR apakah begini itu 89 derajat atau 91 derajat? Kan nggak make sense yo. Antara ini sama ini aja ngelihatnya. Jadi nggak boleh lihat. Bahunya lu di atas. Kalau gini boleh? Ya kalau di atas 1 derajat gimana? Di atas satu lagi gimana sih? Enggak, jadi gini, kalau gini boleh. Assalamualaikum, apa kemana? Enggak lah, itu bullshit lah. Kalau gue bilang intinya apa-apa. adalah he makes the body bigger. Iya. Ini menurut gue jadi, ini kan manusia ya, bukan burung ya. Kalau burung iya. ini. Dari dia mengarah ke posisinya jarak sotong itu udah kelihatan tangannya itu he make it bigger. Lebar. Iya. Dia Jadi kalau derajat-derajat emang tahu bedanya 95 derajat sama 85 derajat kan Mau bullshit. busur lain kali ya main Tapi bola. seru. Akhirnya gue bisa melihat Mas Aryo ngasih pendapat yang ini menarik gitu ya, kontroversi. Yang menarik tapi nggak make sense. Minimal nggak smooth aja. Seru lah perdebatan Kata ini. Jebretin kodam aslinya Koci keluar. Apa? Kodam asli nggak ngerti deh orang Belanda. Nggak ngerti. Kodam asli apa? Kodam asli. Itu markas ini tentara kodam. Bukan, salah. Bukan.